Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Quratul Aini dari kelas A Psikologi Islam semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya mengenai psikologi kognitif. Baik, yang pertama adalah apa itu psikologi kognitif? Psikologi kognitif adalah cabang psikologi yang mempelajari bagaimana manusia memperoleh, memproses, menyimpan, dan menggunakan informasi. Cabang ini penting karena membantu memahami proses berpikir, belajar, dan mengingat, serta berkontribusi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kecerdasan buatan, dan terapi psikologis. Selain itu, psikologi kognitif juga berperan dalam memahami dan menangani gangguan kognitif seperti demensia dan disleksia. Baik, selanjutnya adalah sejarah psikologi kognitif itu sendiri. Pada awalnya, psikologi didominasi oleh behaviorisme yang hanya berfokus pada perilaku yang dapat diamati. Namun, pada tahun 1950-an, terjadi revolusi kognitif yang menekankan pentingnya pemrosesan mental. Beberapa tokoh penting dalam psikologi kognitif adalah Jean Piaget, yang mengembangkan teori perkembangan kognitif pada anak. Selanjutnya adalah Ulrich Neisser yang menulis buku Kognitif Psikologi pada tahun 1967 dan dikenal sebagai Bapak Psikologi Kognitif, serta Noam Chomsky yang mengkritik behaviorisme dalam studi bahasa dan mengembangkan teori tata bahasa generatif. Selanjutnya adalah proses kognitif dalam psikologi. Proses utama dalam kognisi manusia antara lain yang pertama adalah persepsi, cara otak menerima dan menginterpretasikan informasi sensorik. Yang kedua adalah memori, penyimpanan dan pengambilan informasi. Yang ketiga adalah bahasa, kemampuan memahami dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Dan yang keempat adalah pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Proses ini berpikir dalam menyelesaikan masalah dan penentuan pilihan. Selanjutnya adalah model pemrosesan informasi. Model ini menjelaskan bagaimana informasi diproses dalam otak manusia. Yang pertama adalah sensory memory, penyimpanan informasi sensorik dalam waktu sangat singkat. Yang kedua adalah short term memory atau STM, memori sementara dengan kapasitas terbatas. Yang ketiga adalah long term memory atau LTM, memori jangka panjang yang menyimpan informasi dalam waktu lama. Selanjutnya ada teori-teori kognitif. Yang pertama adalah teori skema. Otak manusia menyusun dan mengorganisir informasi dalam bentuk skema atau kerangka mental. Contohnya, saat pertama kali ke restoran baru, kita sudah memiliki gambaran tentang cara memesan makanan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Yang kedua adalah teori pemrosesan paralel. Otak dapat memproses banyak informasi secara simultan. Contoh, saat melihat seseorang berbicara, kita memproses ekspresi wajah, nada suara, dan kata-kata secara bersamaan. Yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi sosial. Contohnya, anak-anak belajar bahasa lebih cepat jika seiring berinteraksi dengan orang yang berbicara bahasa tersebut. Selanjutnya adalah peran psikologi kognitif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam pendidikan, meningkatkan teknik pembelajaran berbasis pemahaman kognitif. Contoh, penggunaan mind mapping untuk meningkatkan pemahaman siswa. Yang kedua, dalam teknologi, psikologi kognitif digunakan dalam pengembangan kecerdasan buatan dan UX atau UI, user experience. Contoh, Google menggunakan model kognitif dalam algoritma pencariannya. Yang ketiga, dalam kesehatan, digunakan dalam terapi gangguan kognitif seperti Alzheimer dan disleksia. Yang keempat adalah dalam dunia kerja, membantu meningkatkan produktivitas melalui strategi pemecahan masalah dan mengambil keputusan yang lebih baik. Selanjutnya adalah kesimpulan. Psikologi kognitif adalah bidang yang mempelajari bagaimana manusia berpikir, mengingat, dan memproses informasi dengan dampak besar dan
berbagai aspek kehidupan. Dengan memahami proses kognitif seperti persepsi, memori, dan pemecahan masalah, kita dapat meningkatkan metode pembelajaran, pengembangan teknologi kecerdasan buatan, serta membangun terapi gangguan kognitif. Sebagai bidang yang terus berkembang, psikologi kognitif berperan penting dalam membantu manusia beradaptasi dan membantu keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.